wawancara eksklusif terkait bantuan Presiden Banpres di skala mikro dengan Kepala Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, Dr. Andes Nandang Sunandar. Ditujukan untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama dalam menstabilkan perekonomian di masyarakat di masa pandemi COVID-19. Bersama presenter channel Berita 3 TVR Sukabumi, Dinda Herlina, seperti berikut ini. Selamat siang, kebetulan dengan Bapak Kadit Bidang UMK Dinas Perdagangan Koperasi Kabupaten Sukabumi, Bapak Nandang Sunandang, Bapak ya. Ini Pak, kami TV3R mau kunjungan sekalian silaturahmi lagi. Ada sedikit pertanyaan Pak, bagaimana pelayanan pengajuan UMKM dari tahun 20 sampai dengan tahun 2021? Sesuai dengan Permenkop ya 2020 maupun Permenkop 2021, untuk ini saya 2020 dulu. Ini pelayanan pertama itu ya. Ini para pelaku usaha, ini tujuannya ya untuk pemulihan ekonomi ya karena selama pandemi kan para pelaku usaha semua terdampak ya, apalagi yang katakanlah dia kalau dibilang katakanlah dibandingkan dengan tahun 1998, kalau UKM itu tidak terlalu banyak dampak ya, masih stabil gitu ya, kecuali perusahaan besar, karena UMKM itu tidak ketergantungan terhadap bahan baku ya, tidak tergantungan terhadap dolar, kan dolar waktu itu naik ya seperti itu, jadi masih menguntungkan ya. Nah, sekarang sangat terdampak sekali semua sektor ya, bahkan dari mulai Maret, April, Mei, Juni ini stag ya, dengan pembatasan ini orang ke keluar daerah seperti atau lockdown ya, seperti itu. Apalagi yang namanya waktu itu ada lockdown Maret, April, Mei 2020. Nah, sementara perusahaan-perusahaan kan tutup ya, rumah makan tutup, hotel tutup ya, apalagi di kita daerah pertanian nggak bisa ke Jakarta ya, nggak bisa ke Bogor untuk pemasarannya. Nah makanya pemerintah untuk ini ada program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya di BPUM, Banpres BPUM ya, bantuan Presiden untuk para pelaku usaha ya mikro. Nah kalau kita ini untuk para pelaku usaha mikro ya 2020 ya, DPK UKM ya hanya memfasilitasi, mengusulkan ke sana ke pusat, karena kewenangannya anggaran APBN, anggaran pusat, bukan anggaran daerah, itu ya, bukan APBD seperti itu. Nah kita hanya mengusulkan verifikasi, validasi, cleansing, pembersihan ya. Di sana verifikasi, validasi, cleansing oleh kementerian ya, bidang, dia bukan bidang, deputi kewirausahaan seperti itu. Deputi pembiayaan ya, kalau waktu itu sebelum tupoksinya ini nomenklaturnya diganti. Nah kalau sekarang udah diganti kan nomenklaturnya. Nah, bisa jelaskan seperti itu. Yang verifikasi apa? Verifikasi, validasi itu antara Kementerian Koperasi dan BPKP seperti itu. Sudah diusulkan kita mulai verifikasi dan di cleansing ya oleh Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, melalui NIK kan itu seperti itu, di pembersihan. Nah sudah di cleansing, pembersihan barulah ditetapkan oleh deputi pembiayaan ya, keluarlah list. Udah itu listnya, hasil penetapan itu diinikan ke pihak penyalur, dalam ini lembaga perbankan, yaitu lembaga perbankan itu yaitu BRI. Nah aturan yang kemarin 2020
pengusul itu ada 7 pintu. Pertama, pemerintah daerah, kabupaten kota se-Indonesia. Ya, pengusul itu. Yang ini diwakili oleh dinas sesuai dengan tupoksinya, yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, khususnya bidang UKM, seperti itu. Jadi memfasilitasi. Yang kedua, koperasi. Ya, lembaga koperasi. Koperasi punya anggota-anggota, ya, berusaha kan. Koperasi bisa mengusul langsung ke kementerian. Yang ketiga itu pegadaian. Ya, karena ada program UMI. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan Kepala Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, Dr. Andes Nandang Sunandar pada Rabu 27 Mei 2021 kemarin. Hal ini dilakukan dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat melalui bantuan Presiden Banpres Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Bantuan terus bergulir dari berbagai sektor di tengah masa pandemi COVID-19, sangatlah membantu dalam menstabilkan perekonomian di masyarakat. Bantuan ini pun bisa didapatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah dengan ketentuan seperti apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Andes Nandang Sunandar sebelumnya. Laporan presenter Channel Berita 3 RTV, Sukabumi, Linda Herlina, pengarah acara Indri Safitri, editor penata, musik, gambar, dan suara Happy Hermawan.